Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita, bersama Kita Sehat. Nah, Dokter Wenti tadi sudah menjelaskan gitu ya, ada beberapa penata laksananya juga. Tapi mungkin dari Dokter Sela terlebih dahulu nih aku mau nanya ini, mungkin sebagai dokter yang sering didatengin oleh pasien ketika musim panen nih dok ya. Ini kan bisa dikatakan penyakit yang sepele tapi juga bisa berbahaya. Kondisi terparah gitu apabila kita tidak mengobati itu secepat mungkin, sedini mungkin, itu apa ya dok ya? Oke, sebenarnya tadi sempat disinggung dengan Dokter Wenti apabila dia sudah menyebabkan infeksi sekunder. Artinya apa? Tidak murni dari Sarcoptes KB ini. Nah, karena dia gatal, ceritanya tadi kan gatal, kemudian kita garuk. Pada saat digaruk itu ada tempat masuknya bakteri lain. Kan ada luka kan? Luka itu menjadi tempat masuk bakteri yang lain sehingga menyebabkan penyakit yang lain, adanya infeksi bakteri juga di situ yang bisa menyebabkan seperti nanah. Kemudian nanah ini apabila terjadi infeksi bisa saja menyebabkan orang tersebut menjadi sampai rasa meriang, demam ya, kayak gitu, karena sudah ada infeksi bakteri lain. Jadi bisa menimbulkan infeksi-infeksi lainnya ya. Betul. Dok ya. Jadi memang harus segera sedini mungkin untuk diobati. Nah Dokter Wenti, tadi aku sempat bertanya nih mengenai bagaimana nih memutus mata rantai yang mungkin jauh gitu ya untuk jangkauan kita dan mungkin yang lain juga tidak aware sama pasien yang datang ke kita. Itu seperti apa dok edukasinya? Ya, jadi waktu saya zaman pendidikan ya, kami sering turun ke berbagai pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah yang memiliki asrama. Jadi sering melakukan penyuluhan atau edukasi. Jadi selain anak-anak muridnya yang diedukasi, si pengurus atau guru-gurunya juga kami edukasi bahwa jika ada yang terkena, dia harus diisolasi Bu, jangan dicampur dulu, disembuhkan dulu baru boleh dikembalikan ke kamarnya, seperti itu. Dan untuk anak-anaknya juga kalau misalnya ada keluhan segera dilaporkan ke gurunya agar bisa segera diobati. Jadi penyuluhan itu memang dibutuhkan untuk di sekolah-sekolah. Kadang pun beberapa sekolahan yang berasrama itu agak menengah ke bawah ya, kadang sanitasinya juga jelek, jadi itu butuh perhatian ekstra sebenarnya. Baik, jadi memang sudah dilakukan edukasi ke sekolahnya langsung ya dok ya. Baik, boleh dilanjutkan kembali nih dokter? Oke. Jadi kadang di beberapa sekolah yang agak menengah ke bawah untuk sanitasi air pun agak sedikit mengkhawatirkan, kadang ya kurang bersih, kemudian proses laundrynya juga kurang bersih. Nah, itu kadang perlu diedukasi lagi seperti itu. Untuk keluarga juga perlu kita edukasi juga bahwa kalau ada anaknya harus segera diantisipasi. Jangan sampai membawa oleh-oleh tadi. Benar sekali. Oke, jadi untuk pengobatan sendiri ada dua ya, topikal sama sistemik. Nah, biasanya sistemik ini diberikan jika si topikal tadi tidak mempan lagi atau sudah dilakukan berulang atau juga sudah ada infeksi sekunder ya dok ya, jadi harus diberi tambahan berupa pengobatan sistemik. Nah, untuk topikal sendiri banyak ya jenisnya, nanti kita jelaskan satu-satu. Tapi prinsip dari terapi skabies adalah efektif untuk semua stadium tungau. Yang kedua, tidak akan menimbulkan iritasi atau toksis, lalu tidak berbau atau tidak kotor, dan mudah diperoleh serta murah. Ya, apa aja jenisnya nih? Kalau untuk topikal nih, yang paling sering dipakai biasanya adalah permetrin 5%. Nah, ini sering salah kaprah nih. Ini pemberiannya digunakan di area kulit leher ke bawah. Jadi semuanya harus diolesi, bukan hanya yang misalnya yang baru terkena cuma tangannya doang. Nanti cuma tangannya doang nih, yang lainnya enggak. Jadi kan prinsipnya si tungaunya ini akan bergerak nanti. Mungkin terowongannya belum terbentuk, gatal di tempat lainnya belum muncul, tapi dia sudah menitipkan telur-telurnya di sana. Nah, maka dari itu harus dioleskan ke seluruh area dari leher ke bawah. Ya, dan lagi ini hanya dipakai satu kali ya. Satu kali. Biasanya kita sarankan untuk di malam hari. Kenapa? Karena pemakaiannya adalah 8 jam baru
8-12 jam baru bisa dibilas. Jadi ketika malam hari kan durasinya panjang ya ketika kita tidur. Nah, jadi 1 kali pada malam hari dan bisa diulang seminggu kemudian. Nah, ini kadang miss-nya di sini karena pengen cepet sembuh, Dok, dipakai setiap hari. Nggak bisa ya, karena apa? Nanti kalau dipakai setiap hari, dia akan menimbulkan iritasi. Akhirnya apa? Terjadi penyakit kulit yang lain. Jadinya nambahin, kasihan kulitnya, kasihan badannya juga jadinya ya. Jadi cara pakainya harus benar-benar paham. Kalau tidak paham, tanyakan lagi ke dokternya atau ke apoteknya nanti ya, ke farmasinya. Selain permethrin, apalagi ada? Selain itu efek sampingnya apa? Rasa terbakar dan gatal. Makanya tadi 1 kali pemakaiannya, baru bisa diulang seminggu kemudian. Karena dia tadi bisa mengiritasi. Kontraindikasi tidak boleh pada bayi kurang dari 2 bulan, ibu hamil dan ibu menyusui. Ya. Kemudian, ini Gamexan 1% ya, cara penggunaannya juga sama, 1 kali pada malam hari dan tidak diulang, cukup 1 kali pakai saja. Efek sampingnya apa? Nah, si Gamexan ini bisa mempengaruhi sistem persarafan, jadi bisa menimbulkan kejang kadang. Jadi harus agak hati-hati ya, makanya untuk pengobatan skabies harus dikonsultasikan ke dokter ya, jangan self treatment. Kontraindikasinya tentu ibu hamil, anak kurang dari 6 tahun dan ada riwayat kejang. Ya, ini Gamexan 1%. Nah, ini ada juga Salab 24, ini paling sering nih di puskesmas karena stok kita agak terbatas ya untuk obat-obat lainnya. Jadi paling sering adalah Salab 24. Cara penggunaannya ini boleh dipakai 3 hari berturut-turut ya. Dipakai 1 kali sehari setelah mandi. Efek sampingnya agak iritasi kulit ringan. Jadi cukup 3 hari aja ya. Kandungannya adalah sulfur biasanya. Nah, ini yang sering kadang ditanyain, Dok, boleh nggak kalau saya rendam yang gatal-gatal tadi dengan air hangat ditambah garam? Katanya seperti itu. Jadi kalau garam kurang tepat ya. Jadi kalau dia mengandung belerang karena ada sulfur, ini tadi sulfur itu mirip-mirip dengan belerang, bisa. Tapi apakah bisa sembuh total? Kadang bisa, kadang nggak ya, tergantung jumlah tungau yang masuk ya. Jadi kalau ada belerangnya boleh, tapi kalau ada garamnya itu tidak efektif ya, cuman air hangat. Karena lagi-lagi suhunya harus tinggi sebenarnya dia. Makanya kalaupun air hangat ditambahin dengan belerang atau si sulfur tadi. Kalau air panas nggak mungkin dong kita celupin tangan atau kaki kita di air panas. Ya, ada air panas atau air mendidih. Kemudian ada benzil benzoat ya. Cara penggunaannya juga 1 kali pada malam hari selama 2 hari berturut-turut, bisa diulang seminggu kemudian. Efek sampingnya rata-rata bisa menyebabkan iritasi kulit ringan. Karena kan sifatnya agak panas tadi ya, karena balik lagi si tungau itu atau telurnya akan mati dengan suhu panas. Kemudian ini yang oral, ivermectin. Biasanya dosisnya bisa dipakai untuk dewasa dan anak-anak juga. Ini contoh obatnya ya, nice to know aja sebenarnya. Tapi kalau saya kasih ke ini jangan langsung beli sendiri nanti ya. Belum tentu loh yang diderita itu skabies nanti. Skabies obat ruamnya tidak sembuh malah jadi iritasi nantinya ya. Oke, nah tips pengobatan optimal, obat harus sesuai anjuran dokter. Lagi-lagi tidak boleh self treatment dan tidak boleh self diagnosa ya. Obati anggota keluarga. Ini jelas untuk memutus mata rantai ya. Cuci dan setrika pakaian, spray, sarung bantal, guling, dan handuk. Ditekankan lagi untuk membunuh si telur-telur dan tungau itu. Jemur bantal, kasur, guling, handuk. Parasit akan mati di suhu lebih dari 50 derajat Celcius ya. Jadi kalau HP nggak mungkin lah kita masukin microwave kan. Jadi itu tadi harus dibersihkan, mungkin boleh diistirahatkan untuk beberapa hari ke depan ya. Cara pencegahannya kurang lebih sama ya, rendam baju spray, jemur di bawah matahari, jaga kebersihan, mandi 2 kali sehari menggunakan sabun. Ingat sekali lagi menggunakan sabun. Sabun ya, Dok. Iya. Sabun mandi ya, bukan sabun cuci piring nanti. Beda ya. Oke, hindari saling meminjam pakaian, selimut ataupun handuk, serta hindari kontak dengan penderita skabies. Sebenarnya kalau ada ibu-ibu mungkin yang bilang, janganlah deketan sama dia lagi kudisan. Itu sebenarnya ada benernya ya, karena kita nggak tahu kudisnya apa. Jadi lebih baik anaknya sembuh dulu baru bermain seperti itu. Nah, pencegahan selanjutnya potong pendek
kuku dan jari tangan. Kenapa? Karena si kuku yang panjang itu bisa menyebabkan infeksi sekunder atau kerusakan kulit lainnya ketika terjadi gatal. Kadang kita nggak sadar garuk-garuk, akhirnya luka, terjadi infeksi sekunder ya. Sering mengganti pakaian minimal 2 kali sehari. Nah ini penting ya, jangan hemat-hemat pakaian dulu ya. Harus sering minimal 2 kali sehari lah, habis mandi ganti ya. Kemudian pisahkan pakaian penderita dengan anggota keluarga lain. Ini untuk kalau yang anggota keluarganya tidak terkena ya. Tidak saling bertukar pakaian, menjaga kebersihan lingkungan dengan membiarkan jendela terbuka di siang hari agar sinar matahari juga masuk. Nih, potong kuku ditekankan. Kenapa? Karena dengan garukan akan dapat timbul erosi, ekskoriasi, krusta, dan infeksi sekunder. Oke, Baik, terima kasih dokter. Boleh kembali ke tempat duduk. Nah, jadi ini memang banyak sekali ya yang mungkin kita pikirkan hanya oh ini sepele gitu ya, paling gatal-gatal doang, bisa dikasih salep. Ternyata bisa lebih bahaya lagi nih karena memang kita tidak tahu nih batas mana jalannya si tungau ini dan juga telurnya ditaruhnya di mana saja. Apalagi tadi sempat ya ada cara pengobatannya yang cukup rumit menurut saya ya, yang harus dioleskan sekujur tubuh gitu. Nah, tapi ini juga masih ada nih mitos-mitos yang beredar di masyarakat nih dok, mengenai kudis menular nih tanpa harus berjabat tangan. Itu benar atau enggak dok? Kudis menular tanpa berjabat tangan? Tanpa sentuhan atau berjabat tangan? Tadi yang saya katakan, kontak tidak langsung. Nah, itu dengan benda. Dengan media ya? Dengan media, misalnya tadi menggunakan handuk bersamaan, itu tanpa jabat tangan, tanpa kontak ya. Bertukar-tukar pakaian, nah kemudian duduk atau tiduran di tempat penderita, seperti itu. Jadi artinya memang bisa ya dok ya bisa. Dengan media-media. Jadi memang harus menjaga kontak tadi ya, bukan hanya berjabat tangan dan sebagainya, tapi juga dengan duduk, yang apa yang sudah dipegang gitu, itu juga harus menjadi perhatian khusus juga. Nah kalau dari dokter Wenti sendiri nih mengenai musim panen nih, mungkin himbauannya kepada masyarakat seperti apa? Jadi himbauan yang pertama pasti jelas ya, jangan bertukar pakaian. Usahakan ganti pakaian itu 2 kali sehari minimal loh, dan mandi dengan air bersih serta sabun. Yang pasti yang terakhir, kalau ada gatal-gatal atau ruam-ruam, jangan ragu untuk konsultasikan ke tenaga kesehatan sekitarnya, terutama dokter ataupun di vaskes selanjutnya. Baik, jadi langsung datang ke vaskes terdekat langsung gitu ya, jangan sampai menunda-nunda lagi karena kita tidak tahu nih batas mana terowongan ini dibuat dan juga batas mana nih telur-telur itu juga diletakkan. Baik dokter, terima kasih banyak dokter Sela dan dokter Wenti sudah banyak banget yang memberikan informasi yang mungkin masih sering disepelekan oleh masyarakat nih. Jadi memang harus jadi perhatian khusus juga untuk kita semua mengenai penyakit skabies atau yang biasa kita sebut dengan kudis ini. Dan buat juga pemirsa, jangan lupa saksikan terus Dokter Kito setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi tentunya hanya di TVRI Bengkulu. Saya Afifah Mansyah pamit undur diri, sampai jumpa di Dokter Kito selanjutnya.